Kalian pasti tahu sosok kades ini nih. Sekujur tubuhnya bertato. Kepala desa kan ini, sepakat kan dia kepala desa di Banjarnegara, Jawa Tengah, saudara. Dia kemudian viral sekarang berbicara tentang fakta kepala desa. Kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu Profesor Mahfud MD itu sempat mengatakan bahwa katanya kepala desa mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, mendapatkan pemanggilan. Dan dia, kepala desa di Banjarnegara ini terang-terangan menyebutkan sekarang, membongkar semuanya. Siapa yang sebetulnya memanggil? Yang jelas bukan dari 02. Anda lebih akan percaya kepada mantan Menko Polhukam ketika berbicara kepala desa, atau Anda lebih percaya kepada kepala desanya langsung? Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. Sembari kita akan sedikit dengar statement Hotman Paris yang tajam itu kepada tim hukum 01 dan 03 yang menggugat persoalan Gibran. Kita coba cek faktanya ini. Ini fakta baru, bukan asumsi, bukan katanya, ini fakta. Pelakunya langsung memanggil kepala desa ditekan, kamu kalau ndak dukung ini dana desa tahun sekian kamu harus laporan pertanggungjawaban. Bahkan ada juga laporan ke kami. Kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain, diancam harus ikut memenangkan. Orang udah dicekokin amunisi, semua lurah kan udah viral. Seluruh kades udah direkrut sebelum pilihan. Nih, situ kades apa bukan? Tak cerita nih yang sebener-bener. Yang nyekokin amunisi siapa? Yang merekrut dan mengondisikan itu siapa? Di sini saya tanya. 01, 02, apa 03? Wis sampean duduk kades, nek aku kades, aku jelas ngerti. Siapa yang mengondisikan, siapa yang merekrut, yang beberapa kali mengondisikan, mengiming-imingi mau memberikan proyek. Siapa coba? Kalau saya yang jelas 02 itu belum pernah mengondisikan kita, belum pernah ngundang kita. Tapi ada yang pernah selain 02. Saya nggak mau nyebut ya, dirungokna ge karena kowe kudu kades, nyong kades, ngerti? Oh, ternyata selain 02 itu ada yang pernah mengkondisikan untuk hajatan pilpres ya Pak Kades Gaul. Aduh. Wah ini seru ini, apalagi di kubu sebelah itu kedua-duanya selalu ngomong penggeraan di lurah-lurah se-Indonesia atau apa gimana gitu. Ini capres Kades sangar ini. Kalau ada ini dan udah selesai permainan, hancur semua lawan. Legenda juga. Legenda hukum semua. Oh, ini tim hukum dari Paslon 02 yang berangkat ke MK ini ya. Keren. Perdebatan keabsahan capres dan cawapres harus dihentikan karena sudah berlalu. Saya kasih contoh. Sekiranya yang keluar sebagai pemenang adalah capres 01 atau capres 03, apakah setelah menang capres 01 misalnya sebagai pemenang akan mengatakan bahwa capres 02 tidak sah? Apakah dia mengatakan bahwa capres 02 yang ikut berdebat tidak sah? Pasti tidak akan ngomong. Pasti pemenang misalnya 01 tidak akan mempersoalkan lagi keabsahan 02. Sebab kalau dipersoalkan berarti 01 berdebat dengan
Capres 02 misalnya kalau dianggap tidak sah berarti debat tersebut tidak sah. Padahal debat capres tersebut adalah keharusan menurut undang-undang, debat yang sah tentu. Ya. Jadi perdebatan soal capres sudah selesai dengan tidak adanya protes dari capres 1 dan capres 3 dan partai pengusungnya waktu debat mengakui kehadiran Prabowo dan Gibran berkali-kali, berarti sudah diakui de facto dan de jure. Oke, jelas. Pak Mahfud malu nggak mendengar ini? Ini fakta. Satu kali lagi, ketika seorang mantan Menko Polhukam berbicara tentang ada kepala desa katanya, lalu kemudian ada kepala desanya yang langsung ngomong, berbicara, Anda lebih percaya kepada siapa? Saya tentu lebih percaya kepada kepala desanya langsung, meskipun yang ngomong mantan Menko Polhukam, karena materi yang diucapkannya adalah kepala desa. Pak Mahfud tentu bukan kepala desa. Ini orang langsung kepala desanya, langsung ngomong langsung. Pengalaman dirinya dalam situasi pilpres ini. Siapa yang pernah memanggil dirinya? Ternyata bukan dari 01. Ternyata bukan dari 02. Selain daripada 02. Dan besar kemungkinan dari 03. Besar kemungkinan. Kita nggak tahu. Besar kemungkinan. Boleh jadi dari 01 juga. Yang jelas katanya bukan dari 02. Oh, bagaimana lagi? Semakin jelas kan? Maling teriak malingnya semakin tegas kan, terang benderang. Dan kita belum melihat, mendengar perbandingan kepala desa yang lain yang berbicara. Misal, ada satu kepala desa lagi yang ngomong langsung kepala desanya nih, bukan dari pemain di pilpres ini, bukan dari paslon, bukan dari tim ses, tapi kepala desanya langsung ngomong. Belum ada perbandingan itu. Misalnya ada kepala desa yang lain yang ngomong, oh saya pernah dipanggil, diintimidasi, dan lain sebagainya untuk operasi pemenangan 02. Belum ada. Cuma katanya doang. Profesor Mahfud MD mengatakan, ngomong, ada kepala desa. Ada. Mana? Siapa kepala desanya? Belum kelihatan batang hidungnya. Kepala desa mana? Lantas kita percaya terhadap ucapan itu 100%. Padahal dia pun adalah kandidat yang tentu ucapannya itu pasti muatan politisnya kuat sekali. Nggak apa-apa ada muatan politis, yang penting disandarkan pada fakta. Sementara faktanya kita dipaksa untuk percaya. Kan itu, problemnya itu. Kecuali kalau Profesor Mahfud MD mengatakan ada kepala desa yang bernama Anu, di desa Anu, di kabupaten Anu, di provinsi Anu. Itu jelas baru tuh. Lalu ada pengakuan dari kepala desa, oh iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD adalah kebenaran. Saya mendapatkan intimidasi sebagai kepala desa. Saya mendapatkan tekanan. Saya mendapatkan bla 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 segala macam. Ini kan nggak ada. Cuma bernarasi aja tanpa disodorkan fakta yang jelas. Sekali lagi, semakin jelas, semakin terang benderang, maling teriak malingnya. Lalu urusan proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang katanya menggugat proses pencawapresan Gibran. Beberapa kali Hotman Paris menerangkan itu. Artinya memang itu adalah materi yang logika kita secara sederhana gampang menangkapnya. Tanpa harus belajar hukum. Pakai logika aja. Kalau memang mempersoalkan Gibran, kenapa nggak sedari dulu? Saya berulang-ulang mengatakan ini. Ya, kecuali kalau negara tidak mempersiapkan perangkat untuk laporkan dulu sebelum proses pendaftaran. Tidak ada perangkatnya untuk melaporkan. Ini kan ada perangkatnya untuk melaporkan, tapi nggak dilaporkan. Cuma menjadi asumsi gila aja di media sosial. Statement-statement untuk menyudutkan aja. Untuk menampar aja, busuk aja, framing busuk aja kepada masyarakat, kan itu, kan sangat simpel, sederhana, gampang dipahami kan? Kenapa nggak sedari itu? Artinya, bahasa Hotman Paris itu, ini pengacara-pengacara yang mengadukan gugatan itu, proses Gibran itu
pengacara yang cengeng gitu. Kalau saya tambahkan licik gitu tuh. Kalau mereka menang nggak mungkin mempersoalkan proses Gibran, tapi karena kalah, akhirnya mempersoalkan. Akhirnya mempersoalkan. Dulu tim hukum Amin tuh sempat berbicara tuh sebelum penetapan pemenang ya. Dia ngomong, kita sedang mencatat satu persatu yang dianggap pelanggaran. Ya. Yang dianggap pelanggaran TSM terstruktur masif. Itu ya. Kita akan bawa nanti ke Mahkamah Konstitusi. Dulu jauh-jauh hari. Dan kita akan meminta untuk pemilu ulang. Dia sudah membawa catatan-catatan yang dianggap pelanggaran, tapi dia nggak bawa tuh. Padahal dia sudah mencatat. Kebayang nggak kalian? Catatan itu nggak bakalan keluar kalau mereka menang. Catatan itu kemudian keluar karena mereka kalah. Picik nggak itu? Licik nggak itu? Serakah nggak itu? Ada niat baik nggak itu? Nggak ada. Hasrat politik semua itu. Dan masyarakat mencatat itulah. Mencatat itu loh. Hati-hati, jangan anggap masyarakat bodoh. Saya bodoh-bodoh kayak gini mencatat. Oh, Anda. Pasti Anda nggak bakalan keluarkan catatan-catatan yang dianggap pelanggaran oleh kalian kalau Anies menang tuh. Kan gila. Gila itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.